Bayangkan sebuah dunia yang baru saja lolos dari mimpi buruk terbesar dalam sejarah manusia ketika jutaan prajurit kembali dari parit-parit berlumpur. Ketika kota-kota penuh reruntuhan, dan ketika bau mesiu bercampur darah masih menggantung di udara. Semua orang percaya bahwa perang besar itu adalah the war to end all wars, perang yang akan mengakhiri semua perang. Namun mereka tidak tahu bahwa api berikutnya sudah mulai menyala, sunyi, perlahan, mematikan. Inilah kisah tentang bagaimana Perang Dunia I benar-benar berakhir. Dan bagaimana dunia tanpa sadar sedang berjalan menuju bencana global berikutnya, Perang Dunia II. Awal kehancuran, dunia setelah 1918 tahun ke 1918. Di front barat, dentuman artileri akhirnya berhenti. Jerman, yang pasukannya telah hancur secara ekonomi dan moral, meminta gencatan senjata. Pada 11 November tahun 1918, tepat pukul 11 pagi, perang yang menewaskan lebih dari 20 juta jiwa itu resmi berhenti. Tetapi dunia tidak menyadari bahwa akhir perang bukan berarti awal perdamaian. Dunia setelah Perang Dunia ibarat mayat hidup seolah bernapas, namun penuh luka dalam yang membusuk. Fakta lapangan, Trench Warfare di Prancis meninggalkan lebih dari 40.000 kilometer parit, banyak masih beracun oleh gas mustard. Jutaan tentara kembali tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa tujuan hidup. Influenza 1918 justru membunuh lebih banyak orang dibanding peperangan itu sendiri, sekitar 50 juta jiwa. Dunia runtuh, legitimasi kerajaan-kerajaan tua hancur, Kekaisaran Arman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Jerman jatuh. Tetapi kehancuran terbesar baru dimulai. Perjanjian Versailles, damai palsu yang mematikan pada tahun 1919. Para pemenang perang berkumpul di Paris untuk menulis ulang peta dunia. Dalam ruangan megah Istana Versailles, mereka menuliskan satu dokumen yang akan menjadi bom waktu terbesar dalam sejarah. Perjanjian Versailles, bukan perdamaian, tapi penghukuman. Apa isi paling mematikan dari Perjanjian Versailles? Jerman harus menanggung seluruh kesalahan perang, pasal 231 War Guilt Clause. Reparasi ekonomi sebesar 132 miliar Goldmark, angka mustahil dibayar bahkan oleh negara modern sekalipun. Pembatasan militer ekstrem, tentara maksimal 100.000 tanpa tank, tanpa angkatan udara, tanpa kapal perang besar, hilangnya wilayah kaya industri seperti Alsace-Lorraine, War, dan Saar. Faktanya, pada 1923, Jerman mengalami hiperinflasi. Satu roti berharga triliunan mark. Orang-orang menyalakan tungku dengan uang karena nilainya tidak berarti. Banyak keluarga memakan hewan peliharaan untuk bertahan hidup. Rasa humiliation ini menyebar seperti racun. Kaisar sudah digulingkan, ekonomi hancur, namun rasa marah bertahan. Dan di tengah kehancuran itu, sejarah memperkenalkan seorang mantan kopral yang tersingkir. Kelahiran api, Adolf Hitler, dan kemarahan. Mas Adolf Hitler bukan siapa-siapa sebelum 1918, orang prajurit biasa yang terluka oleh gas klorin. Tapi ia menyaksikan satu hal, rakyat Jerman sedang mencari musuh, mencari penyelamat, mencari apapun untuk berdiri kembali. Hitler memanfaatkan luka nasional yang dalam ini. Pada awal 1920-an, kelompok kecil bernama NSDAP mulai mempopulerkan propaganda bahwa demokrasi Weimar adalah pengkhianatan. Bahwa Jerman dikhianati dari dalam, bahwa ras Arya harus bangkit kembali. Fakta lapangan, dokumen arsip Weimar menunjukkan bagaimana pertemuan Hitler selalu penuh oleh rakyat miskin, veteran perang, dan korban inflasi. Kemudian datang depresi besar ke 1929. Bursa saham Amerika runtuh, dunia hancur lagi. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, pabrik tutup, perut lapar, dan rakyat Jerman kembali memilih kemarahan. Pada 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Dunia tidak sadar bahwa inilah awal bencana berikutnya. Penyebab sebenarnya Perang Dunia Kedua, banyak orang mengira Perang Dunia Kedua dimulai hanya karena Hitler menyerbu Polandia. Tapi itu hanya percikan. Api sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelumnya. Inilah faktor-faktor nyata yang memicu perang terbesar dalam sejarah manusia. 1. Perjanjian Versailles yang menghina. Jerman sejarawan menyebutnya damai yang mustahil. Memaksa bangsa sebesar Jerman menanggung seluruh kesalahan perang adalah kesalahan fatal. Hitler menjadikan Versailles senjata propaganda. Ia berkata, Jerman akan bangkit kembali dan rakyat ingin percaya.
Kedua, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi ini dibentuk untuk mencegah perang. Namun tanpa Amerika, tanpa militer, tanpa kapasitas memaksa, organisasi ini hanya seperti singa umpung. Ketika Jepang menyerbu Manchuria, Liga hanya mengecam. Ketika Italia menyerang Ethiopia, Liga hanya menegur. Ketika Jerman melanggar batasan militer, Liga diam. Dunia bebas membiarkan para diktator tumbuh. Ketiga, krisis ekonomi global. Depresi besar 1929 menciptakan dunia yang dipenuhi pengangguran. Situasi ini adalah tanah subur bagi ideologi ekstrem. Saat orang lapar, mereka tidak peduli demokrasi. Mereka memilih siapa saja yang menawarkan roti, pekerjaan, dan harapan meski itu diktator. Keempat, ekspansi Jepang dan Italia. Dua negara ini punya ambisi besar. Jepang ingin menguasai Asia Timur dan Pasifik. Italia ingin membangun kembali Imperium Romawi. Sikap agresif mereka menciptakan ketegangan global yang menular ke Eropa. Kelima, kebangkitan Nazi dan militerisasi Jerman begitu berkuasa. Hitler tidak membuang waktu, membentuk Luftwaffe angkatan udara, membuat tank Panzer, mengirim tentara ke Rhineland, memasukkan Austria-Anschluss, mengambil Sudetenland Munich Agreement. Fakta lapangan, dokumen intelijen Inggris mengakui bahwa pada 1936, jika Inggris dan Prancis menentang, tentara Jerman akan mundur. Tapi dunia diam, dan Hitler belajar satu hal, jika aku tidak dihentikan, aku akan terus melangkah menuju api global. Jalan ke perang pada 1 September tahun 1939. Jerman menyerang Polandia menggunakan taktik Blitzkrieg, serangan kilat yang mematikan. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang. Dunia kembali terjun ke neraka. Namun akar dari semuanya sudah ditanam jauh sejak tahun ke-1919. Perang Dunia Kedua bukan hanya tentang kegilaan satu pria, tapi tentang luka yang tidak pernah sembuh, bangsa yang tidak diperdamaikan, ekonomi yang runtuh, diplomasi global yang gagal, ketidakadilan yang dipendam hingga membusuk. Inilah tragedi besar manusia, Perang Dunia. Seharusnya menjadi akhir dari semua perang, tetapi justru menjadi awal dari perang yang jauh lebih besar. Ketika dunia gagal memahami lukanya sendiri, ketika dendam tidak diobati, ketika diplomasi digantikan kebanggaan, ketika sejarah tidak dipelajari, maka sejarah akan berulang. Dan pada tahun 1939, dunia membayar harga paling mahal. Saat dentuman pertama Perang Dunia Kedua mengguncang Eropa, banyak yang menganggap bencana ini adalah hasil dari ambisi seorang diktator bernama Adolf Hitler. Namun mereka yang memandang lebih dalam mengetahui satu hal, perang ini adalah badai yang dibangun perlahan selama 20 tahun. Sejak tinta perjanjian Versailles mengering pada kertas, Eropa diambang keruntuhan pada awal 1930-an, Eropa ibarat daratan retak. Banyak negara baru lahir dari reruntuhan Perang Dunia. Yugoslavia, Cekoslowakia, Polandia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Austria baru. Tanpa kekaisaran, namun negara-negara baru ini tidak dibangun atas stabilitas melainkan atas kompromi politik, batas-batas yang dipaksakan, dan dendam yang belum tuntas. Faktanya, dokumen arsip konferensi Paris mencatat bahwa banyak batas negara digambar bukan berdasarkan etnis, melainkan berdasarkan keinginan diplomatik negara pemenang. Akibatnya, banyak wilayah berisi minoritas yang tidak puas. Jerman, Sudetenland di Cekoslowakia, Hungaria yang kehilangan Transylvania, Polandia, dan etnis Jerman di koridor Danzig. Semua ini menjadi bahan bakar bagi propaganda Nazi. Kegagalan diplomasi, dunia yang tak mau berperang lagi, Inggris dan Prancis, dua negara pemenang perang, masih trauma atas mimpi buruk 1914 sampai 1918. Jutaan tentara tewas di parit, ekonomi hancur, kota-kota luluh lantak, maka mereka lebih memilih kebijakan appeasement, mengalah demi menghindari konflik. Contoh paling fatal dari appeasement, Perjanjian Munich 1938. Inggris dan Prancis menyerahkan Sudetenland kepada Hitler dengan harapan ia berhenti. Neville Chamberlain bahkan mengangkat secari kertas dan berkata, "Peace for our time." Faktanya, Hitler menertawakan perjanjian itu secara pribadi. Catatan ajudan Hitler menunjukkan ia berkata, "Mereka memberi apa yang aku inginkan tanpa aku harus berperang." Dan dunia pun semakin dekat dengan jurang. Tokyo dan Roma, dua api lain yang menyala untuk memahami penyebab Perang Dunia Kedua sepenuhnya.
Kita tidak bisa hanya melihat Eropa. Dua ambisi besar lainnya sedang tumbuh. 1. Jepang mimpi Imperium Asia Timur Raya sejak 1931. Jepang sudah menginvasi Manchuria, membentuk negara boneka Manchukuo yang dipimpin Pui, mantan Kaisar Tiongkok. Pada 1937, Jepang meluncurkan invasi besar ke Tiongkok, memicu tragedi Nanjing, salah satu pembantaian paling kelam dalam sejarah modern. Kedua, Italia obsesi Mussolini. Membangun Imperium Romawi baru, Mussolini menyerang Ethiopia pada 1935 menggunakan bom gas beracun pembantaian tanpa ampun. Liga Bangsa-Bangsa hanya memberikan kecaman tanpa tindakan. Dunia pun sadar kekuatan internasional tidak mampu mencegah perang. Kehancuran sistem global tahun 1939 bukan hanya soal Jerman melanggar perbatasan Polandia. Itu adalah titik ketika diplomasi dunia gagal, ekonomi global runtuh, nasionalisme ekstrem bangkit, teknologi militer berkembang pesat, dan rasa dendam dari Perang Dunia I belum mereda. Perang Dunia Kedua adalah konsekuensi dari krisis global yang bertumpuk, bukan hanya keputusan satu negara. Runtuhnya harapan dan meledaknya perang pada musim panas 1939. Jerman menandatangani perjanjian paling mengejutkan dunia, Pakt Molotov-Ribbentrop, sebuah perjanjian non-agresi antara Jerman Nazi dan Uni Soviet. Lebih mengejutkan lagi, ada protokol rahasia di baliknya. Jerman dan Soviet sepakat membagi Polandia. Soviet mengambil negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, Lithuania. Finlandia dipaksa menyerahkan wilayahnya. Dengan perjanjian itu, Hitler tahu satu hal, tidak ada lagi yang menghalanginya. 1 September tahun 1939, dentuman yang mengguncang dunia pada pagi hari jam 4:45. Kapal perang Jerman Schleswig-Holstein menembakkan meriam pertamanya ke benteng Polandia di Westerplatte. Serangan udara, tank Panzer, dan taktik Blitzkrieg membuat Polandia luluh dalam hitungan minggu. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dunia kembali terjun ke dalam neraka. Mengapa Perang Dunia I membuat Perang Dunia Kedua tak terhindarkan jika disimpulkan? Ini adalah hubungan kausal paling jelas dalam sejarah. Versailles menghukum Jerman marah dan miskin. Miskin dan hancur rakyat pilih pemimpin ekstrem. Hitler berkuasa, militer bangkit kembali. Liga Bangsa-Bangsa lemah, agresi tidak dihentikan. Depresi besar, seluruh dunia krisis. Kebijakan mengalah, appeasement Hitler semakin berani. Aliansi dan perjanjian rahasia dunia terpecah. Ekspansi Jepang dan Italia, konflik global tak terhindarkan. Inilah bukti pahit, Perang Dunia Kedua tidak muncul dari kekosongan. Ia adalah bayangan dari Perang Dunia I. Epilog dramatis saat dunia percaya mereka telah mengakhiri perang terbesar dalam sejarah pada 1918. Sebenarnya mereka baru membuka pintu menuju bencana yang lebih besar. Perang Dunia I seperti gunung es, bagian yang terlihat adalah pertempuran dan kehancuran. Tetapi bagian yang tak terlihat, yang berada di bawah permukaan, adalah dendam, krisis ekonomi, ketidakadilan diplomatik, kegagalan politik, kemarahan generasi muda, dan ambisi pemimpin gila. Ketika semua itu bersatu, dunia tidak hanya jatuh, tetapi terbakar.